Halo, nama saya Widiam. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rancangan aplikasi saya yang berjudul Rumah Makan Litage. Jadi di halaman login ini kita bisa memasukkan nama usernya. Contoh saya memasukin nama user admin, karena di admin ini berisi semua fitur-fiturnya. Lalu di sini ada CAPTCHA. CAPTCHA ini dirancang untuk membedakan antara manusia dan robot, mencegah akses otomatis dan potensi serangan cyber. Nah, setelah centang ini baru kita bisa masuk. Contohnya, jika saya tidak menekan ini, bentar. Jika saya tidak menekan, maka dia tidak akan bisa masuk. Maka saya harus CAPTCHA dulu. Nah, di sini ada menu dashboard. Menu dashboard itu adalah tampilan awal setelah pengguna berhasil login pada halaman login. Pada menu dashboard terdapat menu-menu yang dapat diakses pengguna seperti di bagian pojok kiri ini dan pojok kanan atas yang berfungsi untuk profil. Sebelum itu, kita pertama bakal tunjukin menu-menu yang dapat diakses oleh admin dulu. Nah, menu-menu yang dapat diakses oleh admin itu seperti dashboard, orderan, menu, lalu laporan, baru user, setting, activity log. Oke, sudah jelas. Di sini di orderan itu ada order, in progress, sama history. Nah, lalu kita akan menuju ke petugas. Nah, di petugas ini petugas dapat mengakses orderan. Jadi petugas itu bisa mengorder di sini ya, mengorder pelanggan beli, lalu progress, history, dan menu. Menu makanan, menu minuman. Lalu untuk koki, lalu untuk koki, di sini koki itu bisa melihat menu koki, lalu menu makanan dan menu minuman. Di sini bedanya sama petugas itu, koki bisa merestore sama tambah ya, lalu dia bisa mengedit juga. Sudah seperti itu. Nah, untuk manajer, manajer itu seperti biasa yang manajer lakukan. Manajer bisa melihat menu, bisa melihat history, lalu bisa melihat laporan, dan bisa membuat laporan di sini, ya kan? Dan bisa melihat user. Sama setting juga bisa dia. Menu setting. Nah, sepertinya sudah 4 level saja yang ada di website ini. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu fitur-fitur pada website ini. Yang pertama ada menu order. Nah, di menu order ini
User dapat membuat orderan dengan menginput nama pelanggan dan tanggal orderannya. Contohnya seperti ini. Contohnya namanya Eli. Lalu di tanggal hari ini, dan minumannya contohnya mie goreng 2, Sanford 1. Contohnya begitu. Lalu harganya akan terotomatis muncul di total harga. Jadi pelanggan hanya perlu menyebutkan yang ingin dia beli dan petugas tinggal menginput nama-namanya. Setelah itu, petugas dapat submit, lalu akan muncul ke in progress. Seperti di sini pelanggan Eli, benar kan? 23.000 pending. Pending yang dimaksud di sini berarti belum selesai, oke? Belum selesai ya kan? Nah, lalu ada history. History ini kita bisa melihat hasil-hasil yang sudah terselesaikan masakannya. Contohnya seperti di sini Akso. Dia sudah selesai mie goreng sama tanpa minuman, harga 75.000. Lunas ya kan. Di sini di story kita bisa tekan nota. Nah, misalnya pelanggannya ingin nota, tinggal kita buatkan saja notanya di sini. Di sini notanya. Lalu setelah itu di menu ini, di menu terdapat menu makanan dan menu minuman. Di level admin dapat menghapus menu minuman dan menu makanan dan bisa mengedit juga. Jika mengedit di sini kategorinya apa, lalu nama menunya bisa diganti sesuai yang kita mau, harganya juga sesuai yang kita mau, stok menunya ada berapa, seperti itu, lalu tekan submit saja. Nah, jika kita menghapus ya kan, tidak sengaja menghapus atau ingin membalikan lagi, kita bisa tekan restore. Restore berguna jika kamu tidak tersengaja menghapus barang itu. Nah, selanjutnya ada di menu laporan. Menu laporan itu berfungsi untuk mencetak laporan yang kita mau. Contohnya di sini dari bulan Maret sampai sekarang kita print. Nah, di sini akan muncul hasil-hasilnya. Di sini print ya kan. Lalu untuk yang di PDF juga bisa dengan cara kita input aja semuanya di sini. Print PDF. Oke, di sini berhasil ya. Di sini kosong karena tidak ada di bulan itu. Coba misalnya kita di bulan Juli nih. Kosong juga. Berarti tidak ada di tanggal itu. Tidak ada di tanggal itu. Dan di tanggal lahir juga kita di Excel juga kita bisa, contohnya seperti ini. Nah, akan muncul di Excel seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada user. User itu kita bisa melihat akun-akun yang terdapat pada website ini. Contoh seperti petugas, koki, admin, dan manajer. Di sini kita bisa menghapus akunnya atau kita bisa mereset akunnya. Dan untuk menambah akunnya juga bisa dengan di sini. Dengan cara misalnya contoh kita membuat namanya Widiang, username-nya Widiang, lalu jabatannya
admin. Nanti pas di submit dia langsung muncul di admin sini dengan nama Widiang. Nah, selanjutnya di menu setting ini kita bisa mengupdate nama websitenya. Contoh seperti ini, rumah makan Litage Industri. Misalnya kita ganti industri, maka dia menjadi Litage Industri, ya kan. Lalu untuk upload image ini kita bisa mengganti profil yang ini seperti upload image, picture. Nah, akan terganti. Lalu upload image icon ini berfungsi untuk mengganti icon yang di sini ya. Lalu untuk upload image banner itu yang ada di sini. Yang di sini image banner 1 dan yang di sini image banner 2. Oke, sudah jelas. Lalu selanjutnya di activity logs itu kita bisa melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user-user lain. Kegunaannya kami membuat ini buat apa? Ini kegunaannya agar misal ada kesalahan atau ada yang mengubah apapun, kita bisa mengetahuinya. Siapa yang melakukan itu? Seperti yang ada di sini, user view activity log. User sedang melihat activity log. Saya sedang melihat kan? Siapa namanya? Admin. Nah, yang tadi itu ada user has update the logo. Tadi saya ada update logo kan? Siapa yang mengupdate-nya? Admin. Nah, kita bisa mengetahuinya. Siapa yang mengupdate-nya. Lalu setelah itu di sini ada profil. Di profil ini kita bisa mengganti profil kita. Contoh seperti ini. Akan terganti profilnya. Oke, lalu untuk nama kita bisa mengganti namanya. Contoh di sini seperti namanya Widiang. Di sini namanya Budi. Emailnya kita ganti email kita. Nomornya juga ganti email nomor kita. Lalu passwordnya bebas ya kan. Setelah itu tinggal save change saja. Selesai. Oke. Lalu setelah itu di cookie. Yang paling beda di cookie nih. Nah, di koki ini ada menu koki. Nah, di menu koki ini setelah petugas menyelesaikan pembayaran pelanggan, setelah pelanggan selesai membayar menu-menu yang dia belikan dari dari petugas. Nah, petugas langsung submit. Setelah petugas submit akan muncul di in progress, orderan in progress-nya koki. Contohnya seperti petugas nih ya, contoh ya. Petugas 137. Petugas 137. Contohnya di sini Julio. Contohnya Julio membeli mie goreng. Mie goreng sama mie kuah ya. 1. Lalu tanpa minuman harganya 20.000, oke? Ingetin namanya Julio. Namanya Julio lalu muncul di in progress kan? Muncul Julio 20.000 pending. Pending ini. Udah dibayarkan ini. Setelah udah dibayarkan, gimana cara kokinya mengetahui orderannya, apa yang harus dia masak? Makanya itu kami membuat koki ini. Seperti ini. Nah, setelah koki masuk, nah, di koki itu setelah petugas submit pembayarannya pelanggan akan muncul di koki menu-menu yang akan dimasaknya. Contoh Julio membeli mie goreng dan mie kuah dengan tanpa minuman. Nah, maka akan dibuat oleh koki.
Dengan cara koki akan terima pesanan tersebut, maka menjadi in progress. Dan di petugas dapat mengetahui kalau pesanan Julio sudah di in progress oleh koki, maka petugas tinggal bilang ke pelanggannya kalau makanannya sedang di in progress. Oke. Lalu setelah itu koki akan memasak pesanan dia. Setelah pesanan selesai, koki bisa langsung tekan selesai. Dan setelah tekan selesai, akan muncul kemana? Akan muncul ke history petugas. Akan muncul di history petugas. Atau enggak, di sini proses pembuatan sudah tidak ada kosong, yang berarti sudah selesai. Oke, setelah pesanan selesai, pelanggan bisa langsung membayar atau membayar tadi. Bisa membayar tadi atau enggak bisa membayar sekarang. Setelah selesai, sudah selesai di sini. Seperti yang tadi, kita bisa melihat notanya. Tinggal enter, lalu bisa bayar di sini juga. Oke, selesai, lunas. Sekian mungkin dari video saya. Maaf jika ada kurang atau kesalahan kata. Terima kasih.